Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Datul Hasanah dengan NIM 21042145 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan Sistem Hukum Indonesia dengan pembahasan sistem hukum dan struktur hukum. Dengan dosen pengampu, Bapak Audrey Finradi, SH.M. Hum, PhD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, sistem hukum di dunia, yang kedua, sistem hukum yang dianut Indonesia, dan yang ketiga, struktur hukum di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan yang pertama, yaitu sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia terbagi menjadi 5, yaitu Anglo-Saxon, Eropa kontinental, hukum Islam, komunis, dan campuran. Yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung ke masyarakat. Sistem hukum Anglo-Saxon memiliki nama lain yaitu common law. Sistem hukum yang berasal dari Inggris kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa yaitu Anglo-Saxon yang pernah menyerang Inggris, kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. Nama Anglo-Saxon sudah digunakan sejak abad ke-18 untuk menyebut penduduk Britania Raya, yaitu suku Anglia, Sax, dan Yut. Dalam perkembangannya, sistem Anglo-Saxon ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum privat. Ditunjukkan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. Yang kedua yaitu hukum publik, mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Anglo-Saxon. Kelebihan, Anglo-Saxon tidak tertulis memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis atau common law. Sedangkan kekurangannya, unsur kepastian kurang terjamin dengan baik. Hal ini karena dasar hukum yang digunakan diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Negara yang menerapkan sistem Anglo-Saxon yaitu Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut, ada beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum Anglo-Saxon sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman, pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Selanjutnya yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum sivil atau disebut juga sistem hukum Eropa kontinental merupakan sistem hukum derivasi dari ajaran-ajaran bangsa Romawi klasik. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia pada masa jajahan Belanda. Istilah lain untuk menyebut sistem hukum Eropa kontinental adalah civil law atau Rechtsstaat atau Romawi Jerman. Sistem hukum Eropa kontinental ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kemudian, Corpus Juris Civilis atau kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus.
dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada padanya. Putusan hakim tidak mengikat umum, tapi hanya mengikat pada pihak yang berperkara saja. Kelebihan dan kekurangan sistem hukum Eropa kontinental. Kelebihannya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis. Sedangkan kekurangannya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman, tidak tersedia undang-undangnya, sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan dengan mudah. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Selanjutnya itu sistem hukum Islam. Istilah hukum Islam dalam literatur Islam tidak ditemukan dan pada prinsipnya para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam untuk menerjemahkan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Para pakar lebih cenderung menggunakan istilah syariah, fikih, dan kanun untuk menyebutkan hukum yang diderivasikan dari ajaran Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang diderivasikan dari nilai-nilai ajaran Islam. Karakteristik mendasar dari sistem hukum adalah adaptif. Artinya, dapat menerima nilai-nilai baru yang berkembang sesuai dengan tuntunan kebutuhan dan perubahan zaman. Konsepsi ini terjadi karena selain bersumber dari dan sunnah, sistem hukum Islam juga memungkinkan peran akal dalam menerjemahkan realitas sosial. Selanjutnya, sumber sistem hukum Islam adalah dari Al-Quran, yang merupakan kitab suci agama Islam. Selanjutnya yaitu sunnah, yang merupakan cerita atau cara hidup Nabi. Yang ketiga yaitu ijma, merupakan kesepakatan para ulama besar. Dan qiyas merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan dua kejadian. Ciri khas sistem hukum Islam ada beberapa, yakni yang pertama bersumber dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijtihad. Yang kedua, ketentuan-ketentuannya didasarkan pada akhlak dan agama. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggarannya adalah rangkap, yakni sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Yang keempat, tujuannya agar masyarakat tentram di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu sistem hukum komunis. Komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan pada komunisme atau Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Sistem hukum sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak tahun 1971. Quigley menggambarkan sistem hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahannya secara resmi melihat pada negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme ke sosialisme dan yang memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir. Pokok ajaran sistem hukum sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran Marxis-Leninis yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet serta ajaran materialisme dan teori evolusi yang berpendapat bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. Negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis ini hanya mengenal konsep hukum publik, sedangkan konsep hukum privat tidak ada. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijakan pemerintah atau negara. Dengan kata lain, tidak ada sumber hukum yang resmi, melainkan hukum adalah penguasa negara dan hukum membela rakyat proletar atau masyarakat kelas sosial rendah. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, tentang sistem hukum dianut Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar
3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga kini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama termasuk sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia. Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum Eropa atau hukum sipil, hukum agama, dan hukum adat. Keseluruhan hukum tersebut dianut dan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Hukum perdata dan pidana di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya hukum Romawi Belanda. Karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama Hindia Belanda atau Netherlands Indi, selama ratusan memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, hukum agama terutama hukum syariat Islam juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hidup positif di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Hukum syariat Islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat muslim dan lebih banyak mengatur aspek-aspek hukum perdata, seperti dalam bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem hukum adat yang dimuat dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan bentuk hukum tertulis dari aturan-aturan masyarakat dan budaya setempat yang ada di wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu struktur hukum di Indonesia. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup atau living law yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur hukum atau legal structure merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Jumlah hakim serta integrated justice system. Selain itu juga dikenal adanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Selanjutnya, Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan badan pelaksana pidana atau lapas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.